Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi tentang stroke. Sebelumnya, apa sih itu stroke? Nah, stroke adalah suatu sindrom klinis yang ditandai dengan gejala dan atau tanda klinis yang berkembang dengan cepat berupa gangguan fungsional otak lokal maupun global yang berlangsung lebih dari 24 jam dan dianggap berasal dari pembuluh darah. Serangan bisa berasal dari iskemik atau hemoragik. Selanjutnya, pada patofisiologi stroke, di mana stroke itu dibagi menjadi dua, iskemik dan hemoragik. Di hemoragik itu dia disebabkan karena hipertensi, pecahnya pembuluh darah, dan terjadinya stroke. Pada iskemik, dia dibagi menjadi dua lagi, trombus dan emboli. Di emboli itu, adanya plak di pembuluh darah atau di vertikal jantung. Plak terpecah dan terpompa ke sirkular pembuluh darah di otak. Pada di trombus, dia diakibatkan penumpukan plak di pembuluh darah otak. Suplai oksigen berkurang atau tidak adanya oksigen menyebabkan kematian sel dan terjadinya stroke. Ada dua subjek, yaitu hemoragik dan iskemik, di mana hemoragik yaitu pasien mungkin mengeluh sakit kepala berat, mual muntah, penurunan kesadaran, berhalusinasi. Sedangkan iskemik, pasien mungkin mengeluh kelemahan di salah satu sisi tubuhnya, ketidakmampuan untuk berbicara, kehilangan penglihatan, vertigo atau jatuh. Sedangkan pada objek iskemik, yang pertama hasil EKG menunjukkan adanya gangguan ritme jantung. Yang kedua terdapat gangguan pada head, eyes, ears, nose, and throat. Yang ketiga, hasil lab menunjukkan terdapat kandungan natrium sebanyak 138 mg per liter, kalium sebanyak 3,8 mg per liter, klorin sebanyak 103 mg per liter, karbon dioksida sebanyak 29 mg per liter, dan glukosa sebanyak 109 mg per desiliter. Kemudian pada hemoragik, yang pertama hasil CT scan menunjukkan adanya pendarahan di otak. Hasil MRI dan EKG menunjukkan adanya perubahan ritme jantung tidak teratur dan seringkali cepat. Selanjutnya, ada terapi farmakologi dan terapi non-farmakologi untuk penyakit iskemia stroke dan hemoragik stroke. Terapi farmakologi iskemia stroke ada TPA, aspirin bleeding daily, clopidogrel, ticlopidin, dan warfarin. Untuk hemoragik stroke ada nimofidin for SAH dan heparin for DVT prophylaxis. Untuk terapi non-farmakologi penyakit iskemia stroke, ada intervensi bedah pada pasien stroke iskemik akut terbatas, rehabilitas dini, dan dalam pencegahan sekunder, endarterektomi karotid dari ulcerasi atau arteri karotid stenotik adalah cara yang sangat efektif untuk mengurangi kejadian stroke. Dan untuk hemoragik stroke, ada penyisipan extraventricular drain atau yang biasa dikenal dengan EVD dan pemantauan tekanan intrakranial dan perawatan bedah hematoma intracerebral. Selanjutnya, stroke hemoragik. Stroke hemoragik itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada pendarahan subarachnoid dan stroke hemoragik lainnya. Untuk pendarahan subarachnoid terbagi menjadi tiga. Yang pertama, pembedahan clipping aneurisma. Yang kedua, memulai terapi yang tepat untuk mencegah pendarahan ulang. Dan yang ketiga, rencana rehabilitasi. Untuk stroke hemoragik lainnya terbagi juga menjadi tiga. Yang pertama, ada kontrol tekanan darah. Yang kedua, berikan perawatan suportif dan preventif yang sesuai. Dan yang ketiga, rencana rehabilitasi. Kemudian kita masuk pada stroke iskemik. Stroke iskemik juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu onset gejala dalam 4,5 jam dan onset gejala lebih dari 4,5 jam. Yang pertama yaitu onset gejala dalam 4,5 jam, yang dimana kalau memenuhi kriteria untuk
Kalau memenuhi kriteria, kita akan melakukan terapi trombolitik. Jikalau iya, yang cara pertama yaitu kita pertahankan tekanan darahnya 180/110 ml air raksa. Kemudian kita mulai untuk CPA sesuai dengan protokol NIH, dan kita memulai terapi antiplatelet 24-48 jam setelah CPA, dan kita berikan perawatan suportif dan preventif yang sesuai dan melakukan rencana rehabilitas. Jikalau tidak memenuhi kriteria, kita akan berikan aspirin 325 mg dalam 24-48 jam. Kemudian kita berikan perawatan suportif dan preventif yang sesuai, dan yang ketiga yaitu rencana rehabilitas. Yang kedua yaitu onset dan gejala lebih dari 4,5 jam. Adapun cara penanganannya juga, yang pertama yaitu kita berikan aspirin 325 mg dalam 24-48 jam. Yang kedua, kita berikan perawatan suportif dan preventif yang sesuai. Dan yang ketiga yaitu kita melakukan rencana rehabilitas. Yang berikutnya yaitu interaksi obat. Yang pertama antikoagulan. Antikoagulan terdiri dari heparin. Heparin apabila dikonsumsi dengan asam asetil salisilat, dextran, antikoagulan, penisilin 4, antiflogistik nonsteroid akan mengalami pengaturan efek ataupun kehilangan efek. Kemudian yang berikutnya yaitu danaparoid. Danaparoid apabila dikombinasikan dengan antikoagulan oral akan mengalami perubahan hasil tes pembekuan darah. Kemudian yang berikutnya yaitu lepirudin dan desirudin. Apabila pemberian bersama-sama dengan trombolitik ataupun marcumar akan menyebabkan risiko pendarahan lebih besar. Kemudian yang berikutnya yaitu derivat kumarin. Derivat kumarin apabila dikonsumsi dengan golongan obat barbiturat, karbamazepin, kolestiramin, digitalis, diuretik, dan rifampicin akan kehilangan efek. Kemudian yang kedua yaitu penghambat agregasi trombosit yang terdiri dari tiklopidin, clopidogrel, abiximab, tirofiban mengalami peningkatan bahaya pendarahan pada kombinasi dengan antikoagulan lain. Perpanjang efek karena obat tidur atau penenang seperti tiklopidin, kenaikan resiko tukak gas intestinal pada kombinasi dengan antirematik nonsteroid seperti clopidogrel. Kemudian yang ketiga yaitu fibrinolitik akan mengalami bahaya pendarahan lebih besar apabila dikombinasi dengan antikoagulan, penghambat agregasi trombosit, dextran, dan antiflogistik nonsteroid. Yang terakhir terdapat pengobatan stroke pada kehamilan. Di situ terdapat dua bagian. Yang pertama itu ada heparin terfraksi, dan yang kedua itu ada dosis yang disesuaikan heparin berat molekul rendah.